karena tak mendapatkan solusi di negaranya sendiri untuk menyembuhkan penyakit anaknya. Pria ini rela jual semua hartanya untuk berobat ke negara jiran, Malaysia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada salah satu kejadian orang kita, geng. Sahabat kita, saudara kita, orang Indonesia. Beliau itu bukan orang yang kaya, orang yang sangatlah biasa-biasa saja, geng. Rela menjual hartanya untuk berobat ke Malaysia. Karena menurut pengalaman beliau, dia ini tak mendapatkan solusi, sudah pergi ke beberapa hospital di Indonesia dan rela berbayar tapi tak mendapatkan solusi. Lalu pergi ke Malaysia, sampai di sana apa dah jadi, geng, dan apa yang terjadi ketika berobat ke Malaysia? Kita simak dulu videonya. Di Konoha, kalau umum sama BPJS itu beda. Abang ini udah jadi faktor korban, dan sekarang Antri juga jadi faktor korban. Dan awal mulanya Kirana itu adalah abses, penggumpalan lemak di bagian pipi dia. Penggumpalan lemak di bagian pipi. Dan kami berobat pertama kali di Rumah Sakit Amelia Pangkalan Kerinci. Wah, detail ya. Dokter langsung ambil tindakan. Dibedah. Dan setelah dibedah, di sore hari esok kami pulang. Dan kami dikasih obat cuma bertahan 4 hari. Sedangkan jadwal kontrol itu menunggu jadwal kontrol 14 hari. Bayangin 10 hari kami ngapain? Menanggung siksa anak sakit tiap malam, demam. Tapi kami nggak tahan, kami kontrol lewat jalur UGD. Kami bayar, kami umum bayar, dikasih obat yang sama. Namun kami nggak ketemu sama dokternya. Lalu, jumpalah jadwal perjumpaan dengan dokternya. Jumpa jadwal perjumpaan dokter, kami cuma bercerita aja. Kami nggak dapat obat. Cuma bercerita aja. Setelah bercerita nggak dapat obat, kami dialihkan ke rumah sakit kedua, yaitu Rumah Sakit Selasi. Ya, di Rumah Sakit Selasi kami dapat penanganan di situ. Kata dokter pertama yang dari Rumah Sakit Amelia, kami itu dicampakkan ke sana, di sana lebih lengkap. Kami dicampakkan ke dokter bedah plastik. Tuh, rupanya dokter bedah plastik pun nggak boleh ambil tindakan karena dia tahu penyakit ini terjadi dan diagnosisnya adalah begitu dislasi leukemia, dan seharusnya leukemia itu tidak boleh sembarangan dioperasi. Dan awal mulanya anak kami itu cuma benjolan sedikit aja, dia nggak ada masalah apapun, makan kuat, sehat walafiat. Setelah kena operasi terjadilah hal itu. Dah setelah di selasi kami minta pindah, itulah ke Awal Bros Panam, Pekanbaru, dan di situ dirawatlah juga Kirana. Ini lika-likunya nggak pernah diceritakan, tapi di Selasi anak Andre sebenarnya sudah mau dipanggil Allah. Dia sesak napas. Pindah ke Awal Bros. Di Awal Bros kami dapat penanganan dan diagnosisnya adalah leukemia, ALL. Tapi belum ada tindakan, karena terakhir itu diagnosis keluar setelah pengambilan sumsum tulang belakang. Setelah pengambilan sumsum tulang belakang dia itu, keluarlah diagnosisnya itu sekitar hampir lebih dari 1 minggu lewat WA. Dan ini sekarang si Andri coba-coba berobat ke Malaysia. Dan kami itu bukan gara-gara kami banyak uang, enggak. Bahaya kali sebenarnya kami ini. Bahayanya gini. Kami berani-beranian bawa uang 13 juta kemari berobat. 13 juta itu hasil dari kami itu punya ternak di kampung, kami simpan untuk esok kelak anak kami kalau butuh. Dan ternyata hari ini butuhnya. Entah pun itu cukup atau tidak. Dan andainya pun itu biaya tak cukup, baru pulang sama Allah aja lah. Semoga Allah beri kemudahan. Kalau nggak beri kemudahan, sama Allah pun tidak memberinya sama kami, ya udah kami pulang. Kami akan rawat dia sampai Allah panggil dia. Itulah kisahnya.
ini udah pergi ke Malaysia mungkin, sampai ke Malaysia. Nah, sini. Bisa Ini pengobatan. kita coba di Subang. Oh, Subang. Sorry. Nih. Ke Subang Jaya Medical Center. Kita nggak minta banyak apa-apa sih, semoga aja diperbolehkan untuk pengobatan. Udah bengkak. Ya lagi dicukupkan rezekinya, amin. Mak dia lagi minum adik ya, dikarenakan ini rumah sakit orang kaya. Nah, kita bukan orang kaya, jadi kita pulang aja lah, terlalu mahal. Jadi kita pulang karena lebih bagus adik tak disuntik kan. Iya, adik pun kalau disuntik tadi adik ngedrop. Kita cari pertolongan Allah aja, oke? Oke, cas lo. Cas. Yes. Perjuangan ketiga Kirana. Ini nggak tahu di mananya. Ini hari ketiga adik. Ayo dik, semangat ya nak. Ayo. Jangan marah-marah. Adik dan ayah lagi di rumah sakit kerajaan Shah Alam. Udah sampai salah. Dia kena deposit berapa nih? Oh, tak ada. Dia tak nak cakap. Semoga aja boleh masuk setelah pengambilan darah nanti. Aku tidak punya banyak harta untuk dibanggakan. Dan juga tidak punya banyak ilmu untuk diandalkan. Yang aku punya saat ini hanyalah doa. Semoga Allah permudah segalanya. Dan yang aku paling banyak punya adalah dosa yang harus nanti dipertanggungjawabkan. Aku sedang belajar muhasabah diri untuk saat ini. Sebab kenyataannya yang punya hanyalah nyawa. Itu pun hanya titipan sementara. Ya udahlah. Udah bobo lah adik. Kalau ayah sekarang nih hanya pasrah, semoga Allah beri kemudahan untuk adik. Ini hari terakhir kami. Besok seharusnya kami udah balik. Besok kami balik sekitar jam 8 harus terbang balik ke Indonesia. Cuman semoga aja esok Kirana ini bisa bangun. Soalnya ini udah jam 1 siang, dia belum bangun. Besok kayak mana? Hangus tiket lah. Mau balik kayak gini. Berat mata yang memandang, tapi lebih berat lagi bahu yang memikul. Inilah si Andre sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Malaysia. Ini hari terakhir Andre di Malaysia. Dan Andre mau bagi tahu sahabat-sahabat Andre kenapa Andre bisa sampai ke Malaysia untuk sampai saat ini. Karena Andre pun juga dengarkan omongan orang yang mengatakan katanya berobat ke Malaysia ada tempatnya murah dan biayanya itu juga murah. Nah, jadi kemarilah kami dengan bermodalkan berani-beranian membawa uang 13 juta. Itu pun hasil jual ternak di kampung. Dan ternyata biaya itu sebenarnya seperti recehan aja di sini. Karena logikanya tidak mungkin 13 juta cukup untuk berobat anak yang terkena kanker. Ya. Dan ini kami untung aja di sini ada saudara, yaitu termasuk Abang Juri dan Akak Reni. Dan ini Andre sekarang di kediaman Abang Juri dan Akak Reni. Kalau umpamanya orang Abang Juri dan Akak Reni tak ada di sini, mungkin kami udah jadi gelandangan. Pasal duit kami cuma 13 juta. Ya, kemungkinan seperti itu. Itulah hanya cerita kiasan. Jadi nilai baiknya macam nih. Ketika kalian mendengarkan omongan orang, kalian boleh percaya. Tapi cobalah ikhtiar dulu dan berdoa. Omongan dia benar atau tidak.
Semuanya terjadi karena Andre terlalu sayang sama anak Andre. Jadi Andre tidak berpikir secara logika apa betul 13 juta itu cukup untuk berobat anak dengan jenis penyakit sel kanker. Dan awal mulanya pun kemarin Andre tak percaya kalau anak Andre itu di Indonesia kena kanker. Jadi Andre kemari pingin cari aja obat untuk ngecilkan pembengkakan di wajahnya itu. Dan ternyata memang harus kemoterapi. Jadi mau nggak mau kami harus balik karena biaya itu tidaklah murah untuk berobat itu kemoterapi di Malaysia. Karena juga kami bukan warga negara dan kami ini warga negara asing, jadi biayanya itu mahal. Ya ini video terakhir, Andre tidak akan upload lagi di Malaysia video dan Andre akan balik ke Indonesia esok pukul 8. Semoga anak Andre ini bisa bertahan sampai pulang ke Indonesia. Nah itu aja. Amin, amin. Karena untuk saat ini kami belum ada berobat. Terima kasih yang udah bagi saran, bagi doa. Tapi maaf, saran-saran kalian tentang pengobatan-pengobatan lain tuh udah Andre coba. Dan kalau kalian lihat Andre sekarang ini dalam posisi kena musibah, tolong jangan kalian tuh mencari keuntungan di baliknya dengan memasarkan produk ataupun mengusulkan berobat-berobat yang aneh-aneh. Karena ini kanker bukan sembarangan. Kanker darah itu bukan main-main. Dah itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nak balik. Oh, masih bisa tersenyum, kayak kuat banget ini orang ya. Kerana mau pulang, kami masih di bandara Malaysia. Sekejap lagi kami naik pesawat. Doakan kami sampai ke Indonesia ya. Assalamualaikum Indonesia, kami pulang lagi. Assalamualaikum, selamat tinggal Om Juri, Ibu Reni, Kak Kesia, Kak Cantika. Jadi kalau kira nasihat kami balik lagi tau. Bermula dari penyakit yang belum sampai membesar, belum sampai membengkak ya. Sudah berobat berkali-kali di mana-mana di Indonesia ini, tapi pengakuan beliau itu tak mendapatkan solusi. Lalu dengar-dengar cerita dari kawan-kawan dari media sosial, lebih memutuskan untuk pergi berobat ke Malaysia, hanya membawa uang 13 juta. 13 juta rupiah itu kalau uang ringgit Malaysia lebih kurang setara 4.000 ringgit, geng. Nak kemoterapi mana cukup ya. Kecuali kalau abang ini asli warga tempatan Malaysia, itu sangatlah murah. Tapi kalau warga asing itu memang mahal, bang. Saya pun juga bekerja di sana, pernah berobat ke kerajaan Malaysia, itu pun daftar juga kena bayar juga dan lain-lainnya. Ya, kita pikir logika aja ya. Karena Malaysia ini ya, kalau Indonesia pergi ke Malaysia ini kan ke luar negara, kita pikir logika aja. Kalau kita bandingkan ke luar negara lainnya, berobat ke luar negara lainnya, memang Malaysia lah yang paling murah dan yang paling berkualitas. Tapi kalau untuk di kalangan yang, mohon maaf Bang ya, bukannya saya ini merendahkan, di kalangan ya seperti kita ini, orang-orang yang biasa, jadi menganggap uang segitu tuh kita banyak, Bang. Tapi saya di sini bukan bukan untuk mengecam abang, bukan saya ini sok pandai ya. Saya doakan semoga anak abang cepat diberi kesembuhan dan saya sangatlah kasihan tengok video tersebut. Ini di kampungnya Bang Indra SWN dan juga Elsa Widianti Putri ya, YouTuber-YouTuber Indonesia yang sering mengulas tentang Malaysia. Nah, buat orang yang ingin membantu
beliau, dia orang, jangan langsung sangkut pautkan dengan saya, tapi langsung saya kasih link di deskripsi. Kalau Anda merasa kasihan, nak teringin berderma, nak teringin membantu, langsung hubungi akun TikToknya beliau, langsung hubungi, langsung tanya-tanya, dan apa yang sedetailnya, yang sesungguhnya, kurang DM, insya Allah pasti akan mendapatkan balasan. Dengan video-video seperti ini, saya sudah tengok berapa komentar-komentarnya, rata-rata penontonnya dia orang ini orang Malaysia. Dan tanggapan para netizen-netizen Malaysia itu macam boleh dikatakan 80-90% itu positif. Ramai yang mendoakan, ramai juga yang nak teringin membantu. Tapi kalau netizen Konoha itu berbanding balik, geng. Tengok video ini, geng, karena ada salah satu komentar dari netizen Konoha yang mengatakan seperti ini. Koreksi diri kalian, ada dosa besar yang kau perbuat. Astagfirullahaladzim. Kita putar video ini dan macam mana tanggapan ataupun jawaban dari ayah yang sangat hebat untuk memperjuangkan anaknya. Wih, udah mulai terbuka matanya sedikit. Dah nanti sembuh itu. Abang ini mengatakan koreksi dari kalian, ada dosa besar yang kalian perbuat. Jadi bang, gini bang, kalau abang berspekulasi terjadinya sebuah musibah ini karena dosa besar yang kami perbuat, berarti abang menganggap setiap hal yang buruk itu adalah musibah ya. Tahuilah bang, musibah yang datang kepada kita itu bang, terkadang itulah tanda Allah sayang. Tak semuanya itu karena Allah marah. Justru kalau hidupmu tenang-tenang aja, baik-baik aja, bahkan kau selama kau hidup kau nggak pernah sakit, nggak pernah diuji, nggak pernah dikasih musibah, kau hati-hati. Itu tandanya istidraj. Menurutmu bagaimana, Beb? Apakah ini dosamu makanya kau diuji Allah? Pasti ketika kita merasa itu dosa kita diuji sama Allah, kita harusnya mendekatkan diri sama Allah. Dan sampai saat ini bang, ketika anak si Andre ini sekarang ini seperti ini, Andre kebanyakan sekarang muhasabah diri, makin mendekatkan diri sama Allah, dan makin banyak juga orang yang mengenal Andre. Menambah banyak saudara, banyak orang yang berdoa, banyak orang yang memberi saran yang baik-baik, banyak yang sayang sama kami, alhamdulillah. Namun kalau abang berkomentar seperti itu bang, Andre hanya berdoa semoga abang jangan pernah berpikir bahwasannya setiap abang terkena musibah itu tandanya dosa. Kan bang, salah. Belajar lagi lah, belajar lagi. Jangan sia-siakan amal yang udah kau cari selama ini. Untuk netizen Konoha yang menulis komentar seperti itu, saya bukan ahli ulama, hanya memberikan tahu nggak ada manusia di dunia ini yang sempurna, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita macam penyakit dan lain-lainnya itu adalah cobaan, ujian, bukan karena dosa bang. Tapi hal-hal seperti itulah yang membersihkan dosa kita. Apabila kita tahu cara bersabar dan cara mengatasinya, menghadapinya, harus berikhtiar, berusaha, dan berdoa. Bukan malah mengatakan koreksi diri, ada dosa besar yang kalian lakukan. Astagfirullahaladzim. Bang, ya Allah bang. Kalau abang tak boleh membantu orang tersebut yang tengah mengalami ujian ataupun cobaan yang berupa sakit ya, jangan kecam seperti itu bang. Kalau benar-benar tak mau bantu dengan berupa uang, ya setidaknya kita bantu lewat doa. Lewat doa itu lebih mulia bang, daripada abang ini hanya mengecam, menghina, menjatuhkan mentalnya seperti ini. Saya salut dengan perjuangan ayah Kirana ini, geng. Bang Andre. Saya salut dengan perjuangan dia, orang sudah berusaha
sampai menjual hewan ternaknya untuk berobat ke Malaysia karena dananya itu tak mencukupi, harus pulang lagi ke Indonesia. Saya salut. Harusnya kita ini membantu lewat doa saja. Kalau tak mau membantu lewat uang ataupun harta orang, kita membantu doa itu sudah cukup, sudah bagus. Semoga saja Allah mendengar doa-doa yang baik-baik kita kepada orang-orang yang benar memerlukan. Seperti anaknya Bang Andri ataupun Bang Kirana gitu ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua, kita ini sesama umat beragama Islam ya, dan kita ini sama-sama manusia. Jadi jangan salah gunakan akal sehat kita. Kita diberi perbezaan antara manusia dan juga hewan, yaitu soal akhlak, adab, pikiran. Kita harus pakai dengan sungguh-sungguh. Jangan kita menganggap orang lain itu macam menyampah. Coba belajar hargai diri kamu sendiri dan hargai juga orang lain. Itu saja yang saya pesan dari orang-orang semua. Rubah mentality orang yang seperti ini, yang suka mengecam, menjatuhkan orang, membuat mental orang lain hancur, tak membantu apa-apa, malah membuat beban orang lain. Saya tahu Abang Andre ini menyebarkan di media sosial ini bukan menjual penyakit anaknya dan juga bukan bercerita tentang kesedihannya saja. Tapi Abang Andre ini sengaja direkam itu untuk memberikan tahu kepada publik, kepada kita semua, agar semuanya yang Abang lakukan ini boleh untuk contoh. Contoh yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Kalau kita tak merasa tak cocok, lebih baik senyap, tak payah cakap yang lain-lain. Itu saja saran saya dari sahabat-sahabat kita Indonesia, jaga mulut korang ya. Kasihan kepada orang-orang tersebut. Sekian terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.